Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani dan hari ini kita berjumpa dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumahardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini saya berada di tempat yang berbeda. Kira-kira ada yang tahu saya di mana? Nah, hari ini saya berada di Pantai Mertesari Sanur ya. Pantai ini sangat diminati oleh para wisatawan lokal, baik mancanegara ataupun lokal, atau orang-orang yang kangen rindu dengan suasana pantai yang lebar, landai, tempatnya di Sanur di Mertesari. Kita lihat juga di background di belakang saya, banyak orang-orang ya yang berlibur ke sini. Dan tentunya karena suasananya berbeda, saya juga dengan tampilan yang berbeda ya, biar gak kena angin. Dan sebelum saya bacakan buku yang akan saya bacakan di sore hari ini, saya ingin sama-sama sini tentu subscribe channel YouTube saya, yaitu Sri Sumahardani. Tentunya ingat loncengnya dibunyikan karena agar tidak terlewat. Juga silahkan di-share ke orang-orang agar setiap orang dapat tercerahkan dengan apa yang saya sharingkan nantinya. Masih agak silau ya, makanya saya pakai kacamata hitam. Tapi kalau saya pakai kacamata hitam nggak bisa baca nanti. Oke, nah hari ini buku yang saya bacakan berjudul bagus sekali nih ya. Jadi nomor 1. Jadi buku ini adalah sangat luar biasa, terdepan di era persaingan. Ini sangat cocok untuk kita baca, kemudian kita praktekkan. Karena saat ini banyak persaingan-persaingan yang tidak sehat, maka kita juga harus membaca apa sih yang ditulis oleh seorang Eilen Rahman ya, sebagai penulis buku dan jadi nomor 1. Tentu semua orang ingin nomor 1, semua menginginkan juara 1. Ini bukunya ya, saya akan bacakan. Tapi sebelumnya saya akan ganti kaca dulu ya, biar terbaca tulisan-tulisannya. Nah, saya sudah kembali lagi. Nah, buku ini akan saya bacakan karena buku ini sangat inspiratif sekali. Tentunya kalau kita sudah menjadi nomor 1 adalah sesuatu yang dicita-citakan. Wah, anginnya luar biasa, ini tantangan banget ya untuk saya membacakan buku-buku yang berkualitas untuk sahabat-sahabat semuanya. Baik, ketika kita bicara nomor 1, tentunya hal yang paling diingat adalah pemenang. Biasanya nomor 1 itu adalah pemenang. Dan di sanalah biasanya orang-orang ingin menjadi seorang pemenang, di mana seorang pemenang biasanya adalah orang yang nomor 1. Dalam buku ini kita lihat daftar isinya banyak sekali daftar isinya ya. Jadi nomor 1, saya beli buku ini tahun 2008 ya, ini masih ada ya tanda tangan saya. Terus ada Januari 2008. Saya membeli buku ini 2008 dan diterbitkannya tahun 2007. Saya sudah membaca buku ini. Namun buku ini masih up to date, maka saya akan bacakan, di mana ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu di bab 27. Ketika kita lihat bab 27 seperti ini, judulnya adalah mengkritik yuk. Mengkritik yuk. Saat ini banyak yang kritik-kritik ya. Malah ada sesuatu kejadian yang dari kritikan menjadi sesuatu yang fatal ya. Saya akan bacakan di halaman 138. Sudah mulai? Sudah siap untuk saya bacakan bukunya? Berita mengenai kritik-mengkritik sudah begitu kental kita serap dan berbagai media di tanah air kita tercinta ini. Begitu mudahnya kita mendengar kritik dan melontarkan kritik segera setelah terjadi kesalahan, musibah, dan bencana. Sebut saja musibah, transportasi udara, laut, kereta api yang terus terjadi, juga meluasnya kembali wabah flu, burung, dan
DBD, demam berdarah ya. Tapi mengapa kritik kita sering terasa mengambang, sumbang dan tidak mengena? Yang dikritik juga bergeming. Nah, saya lanjutkan langsung di 139. Ada judul-judul yang membuat kita terkesima ya, bahwa menjadi orang nomor satu tuh kita harus bisa mengkritik orang lain. Contohnya ini, jangan cuma melempar kritik ke udara. Kritik bukanlah untuk menonjolkan kita benar dan orang lain salah. Wah, ini bagus sekali. Kencanglah memegang pendapat. Jadilah penerima kritik yang cool dan action oriented. Nah, itu ya diantaranya. Saya akan bacakan yang menarik ini. Kritik bukanlah untuk menonjolkan kita yang benar dan orang lain salah. Wah, ini sering ya terjadi pada kita. Kita mengkritik. Jadi sebenarnya ketika kita mengkritik, kita tidak bisa menonjolkan bahwa kita benar dan orang lain salah. Saya akan bacakan ya. Tak jarang kita membenarkan kritik yang disampaikan seseorang, bahkan kagum atas betapa bijaksananya si pengkritik dan lalu membatin, iya, mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Namun tidak jarang juga kita melihat bahwa pihak yang dikritik tidak berubah, tidak bergerak atau bahkan menjadi sakit hati. Betul sekali ya. Ketika kita mengkritik, orang yang dikritik itu sakit hati ya. Dan tidak berubah. Saya lanjutkan paragraf selanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa kritik tidak hanya perlu benar, namun perlu juga disertai upaya bahwa yang dikritik menerima fakta tersebut dan menjadi fakta tersebut sebagai miliknya. Bila tidak, kritik hanya menjadi fakta yang tetap dimiliki si pengkritik yang terlihat benar dan bijaksana, tetapi tidak membuat action yang dikehendaki. Karenanya si pengkritik perlu menjual fakta dan sasarannya dengan lebih efektif, memperhitungkan perbedaan persepsi di antara dirinya dengan orang lain, sehingga melalui kritik setidaknya didapat pemahaman yang jelas dan penerimaan atas kritik yang disampaikan. Wah, betul sekali apa yang ditulis oleh Alan Rahman, bahwa sebenarnya ketika kita mengkritik, jangan kita merasa benar dan orang lain salah. Oke, itu dulu yang saya bacakan ya, karena anginnya keras sekali. Jadi sebenarnya sekali lagi, untuk menjadi orang nomor satu banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Salah satunya kita harus berani untuk mengkritik orang lain ya. Dan beberapa kritikan-kritikan kita jangan hanya cuma melempar kritik ke udara, kemudian kencang masih memegang sebuah pendapat. Jadilah pengkritik yang cool dan action oriented, dan tentu seperti yang saya sudah bacakan tadi, kritik bukanlah untuk menonjolkan kita yang benar dan orang lain salah. Mudah-mudahan kita mulai introspeksi pada diri sendiri dan kita menjadi pengkritik yang hebat dan membuat orang lain tidak sakit hati ya. Sekian dulu paragraf sang penyihir segmen ke-28 ini, tentunya masih di Pantai Mertesari, Sanur, Denpasar, Bali. Sampai berjumpa tentunya di buku-buku yang berkualitas yang akan saya bacakan ke sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Dah, sampai jumpa lagi. Yuk, mari kita berenang. Airnya surut ya. Ganti kaca dulu. Nah, ya, yuk, saya mau jalan-jalan dulu ya. Dah.